Presiden Amerika terpilih Donald Trump dilaporkan telah menyiapkan beberapa skema yang ditujukan untuk menghambat kemajuan industri kendaraan listrik atau EV. Sejumlah hal yang akan dilakukan Trump, termasuk dengan memotong insentif kendaraan ramah lingkungan itu. Reuters melaporkan tim transisi Trump merekomendasikan penghapusan kredit pajak federal untuk EV senilai hingga 7.500 US dollar atau 120 juta rupiah. Saat ini, insentif tersebut tersedia untuk EV yang dibuat di Amerika Utara dan di bawah titik harga tertentu. 55.000 US dollar atau 885 juta rupiah untuk EV penumpang dan 80.000 US dollar atau 1,2 miliar rupiah untuk SUV. Tim transisi Trump juga berencana untuk mengalihkan uang yang dihabiskan untuk pengisi daya kendaraan listrik yang telah dialokasikan untuk menerima 7,5 miliar US dollar atau 1.207 triliun rupiah di bawah Presiden Joe Biden ke rantai pasokan pertahanan nasional dan infrastruktur penting. Trump juga dilaporkan akan mengembalikan standar emisi dan ekonomi bahan bakar Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA ke level tahun 2019. Jika peraturan emisi 2019 dihidupkan kembali, kendaraan secara rata-rata akan diizinkan untuk mengeluarkan emisi sekitar 25% lebih banyak daripada peraturan tahun 2025. EPA sendiri memiliki target agar kendaraan listrik mencapai 35 hingga 56% dari penjualan di pasar kendaraan baru pada tahun 2032. Namun ini bukan penegakan atau mandat, melainkan garis besar tentang apa yang perlu dilakukan oleh produsen mobil untuk memenuhi peraturan emisi yang lebih luas di seluruh armada mereka. Target ini sebelumnya setinggi 67% sebelum ditarik kembali pada bulan April tahun ini. Ini menyusul menurunnya permintaan kendaraan listrik. Usulan tambahan termasuk membatasi lebih banyak negara musuh untuk menerima teknologi baterai kendaraan listrik dari AS. Aturan juga berisi menerapkan tarif sebagai sarana negosiasi dengan pasar asing untuk mengekspor kendaraan listrik dan menghapus persyaratan bagi lembaga federal AS untuk membeli kendaraan listrik pada tahun 2027. Donald Trump janji mau akhiri mandat kendaraan listrik kalau terpilih jadi presiden. Emang ada apa sih soal kendaraan listrik di Amerika Serikat? Jadi, setelah menerima nominasi dirinya sebagai calon presiden Partai Republik pada 18 Juli, Donald Trump langsung berjanji akan mengakhiri mandat kendaraan listrik pada hari pertama saat terpilih kembali sebagai presiden. Katanya, ini bakal nyelamatin industri otomotif Amerika Serikat dari kehancuran dan menghemat ribuan dolar per mobil bagi konsumen Amerika Serikat. Meskipun sebenarnya pemerintahan Joe Biden gak punya mandat khusus soal kendaraan listrik, banyak kritik yang bilang kalau batasan polusi udara yang baru dari Environmental Protection Agency bakal memaksa produsen mobil buat jual kendaraan listrik secara ilegal. Donald Trump emang dari dulu nggak suka kendaraan listrik. Dia bilang teknologi ini nggak efektif dan bakal lebih menguntungkan China dan Meksiko, serta merugikan pekerja otomotif Amerika Serikat. Sementara itu, Biden justru mendukung peralihan ke mobil bertenaga baterai dan punya target 50% penjualan kendaraan baru di tahun 2030 harus elektrik. Donald Trump juga bilang kalau terpilih jadi presiden, dia bakal mengenakan tarif impor hingga 200% pada kendaraan listrik yang dibuat di Meksiko. Ya, meskipun dia mengatakan akan mendukung investasi Cina di pabrik-pabrik di Amerika Serikat. Gimana pendapat kalian soal janji Trump ini? Sementara itu, laporan Reuters lainnya mengklaim bahwa tim transisi Trump
berupaya untuk mencabut persyaratan kecelakaan yang melibatkan kendaraan otonom untuk dilaporkan ke Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional. Penentang paling vokal terhadap persyaratan tersebut adalah spesialis kendaraan listrik Tesla yang CEO-nya Elon Musk dilaporkan menghabiskan lebih dari 250 juta US dollar atau 4 triliun rupiah untuk kampanye pemilihan Trump. Mengemudi otonom telah menjadi fokus utama Tesla, tidak hanya melalui sistem autopilot dan full self-driving dalam jajaran modelnya saat ini, tetapi juga dengan robot taksi Cybercab tanpa pengemudi yang akan datang. Berdasarkan persyaratan pelaporan kecelakaan, Tesla telah melaporkan lebih dari 1.500 insiden ke NHTSA, menyebabkan organisasi tersebut meluncurkan beberapa penyelidikan terhadap perusahaan tersebut. Beginilah program teknologi autopilot mobil Tesla. Autopilot pada mobil Tesla menggunakan kombinasi teknologi sensor, kamera, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk mengaktifkan fitur-fitur semi-otonom yang memungkinkan mobil mengemudi secara mandiri dalam beberapa situasi. Dalam pengembangan autopilot, Tesla telah memadukan teknologi-teknologi ini untuk menciptakan sistem yang dapat mengurangi beban pengemudi, membantu dalam navigasi, dan meningkatkan keselamatan di jalan. Meskipun kemampuan ini semakin berkembang, perlu diingat bahwa kendaraan Tesla dengan autopilot masih memerlukan pengawasan manusia dan tidak sepenuhnya otonom. Menurut Reuters, sejak pelaporan pertama kali dimulai hingga 15 Oktober 2024, kendaraan Tesla menyumbang 40 dari 45 kecelakaan fatal yang dilaporkan ke NHTSA yang melibatkan kendaraan semi-otonom. Meskipun potensi pencabutan persyaratan pelaporan kecelakaan akan bermanfaat bagi Tesla, karena tidak perlu melewati banyak rintangan regulasi, penghapusan kebijakan pro kendaraan listrik juga dapat membantu perusahaan. Sebelumnya, Musk menyambut baik prospek pemotongan keringanan pajak kendaraan listrik karena kemungkinan besar akan merugikan pesaing potensial Tesla yang perlu memanfaatkan keunggulan harga mereka dalam upaya untuk menggeser pemimpin penjualan kendaraan listrik. Perlu diketahui, setelah pemilihan umum November, harga saham Tesla telah meningkat ke rekor tertinggi.